الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di penghujung dari bulan Safar menghadapi bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat-umat beliau yang peduli dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad, sehingga insya Allah di bulan Rabiul Awal kita makin memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kita mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tidaklah keluar bulan Rabiul Awal kecuali kita termasuk daripada umat-umat yang banyak salawat dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menyambung kajian kita seperti biasa, yaitu pembacaan kitab hadis arba'in, kumpulan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berada di hadis ke-34, yang mana hadis 34 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Belum lama atau 1 bulan kemarin, 2 pertemuan terakhir kemarin, kita sudah mendengar daripada biografi sahabat Nabi tersebut, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka sehendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini hadis, ma'asyiral hadirin wal hadirat, hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang berkaitan dengan keunggulan, kelebihan, kebaikan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwasanya kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah aku ciptakan. Semua dari Nabi Adam, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa itu tidak lebih baik melebihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat paling spesial, umat paling luar biasa, umat yang paling banyak Allah berikan kelebihan-kelebihan untuk kita. Ayah dari guru kami Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengumpulkan dalam kitab beliau yang berjudul Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah, kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu jilid kitab tebal. Isinya itu kelebihan kita yang Allah berikan kepada kita dan tidak Allah berikan kepada umat selain kita. Sampai satu kitab. Dan beliau ngomong ini bukan semuanya. Aku udah ngaku ini semua udah aku sebutkan. Mungkin ada lagi kelebihan yang aku udah tahu. Satu kitab isinya kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Ada kelebihan yang Allah tidak berikan sama sekali kecuali untuk kita. Ada kelebihan yang Allah juga sebelumnya berikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad, tapi untuk umat Nabi Muhammad Allah perlipat, Allah dobelkan. Spesial sekali. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahkan kelak ketika nanti di hari akhir dihisab sama Allah, kata Nabi Muhammad, thuluthun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Langsung kata Allah, kata Nabi, sepertiga dari umat beliau tidak akan dihisab sama Allah. Langsung masuk surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada sepertiga itu. Tanpa dihisab sama Allah. Langsung masuk. Oh, itu nikmat luar biasa. Yang pakai dihisab itu, na'udzubillah, udah tersiksa. Yang dihisab itu udah kesiksa. Apalagi yang hisabnya sulit. Nah, ini ada sepertiga dari umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Kelebihan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya kelebihan untuk umat Nabi Muhammad, Nabi Musa itu minta sama Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa baca di Taurat ada kelebihan-kelebihan. Ya Allah, berikan ini untuk umatku. Jawab sama Allah, tidak, itu untuk umat Nabi akhir zaman. Baca lagi Nabi Isa. Ya Allah, berikan ini untuk umatku. Tidak, kata Allah, itu untuk umat Nabi akhir zaman. Tiap Nabi Isa minta itu untuk umatnya, Allah jawab tidak, itu untuk umat akhir zaman. Akhirnya Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau begitu jadikan aku termasuk dari umat Nabi akhir zaman. Nabi Isa meminta kepada Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Saking banyaknya yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Nah, jadi dan Allah dalam Al-Quran langsung terang-terangan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling dimanja sama Allah, tapi ada syaratnya. Ada lanjutannya ayat ini. Ayat ini tidak stop di situ. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kebaikan itu akan kalian dapatkan, kebaikan itu berhak kalian miliki kalau kalian melakukan hal-hal yang disebutkan sama Allah. Salah satunya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak ke jalan yang baik dan kalian mencegah untuk orang melakukan kemungkaran. Al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini sifat yang sangat identik sekali dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita memang pengen betul jadi umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Allah di dalam Al-Quran, umat yang paling baik, maka kita harus lakukan syarat pertamanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi memerintahkan untuk nahi munkar, untuk mencegah setiap ada kemungkaran. Hadis ini hadis sahih, hadis yang dijadikan landasan oleh ulama untuk mencegah kemungkaran. Jadi yang biasa dengan kemungkaran, naudzubillah min dzalik, paling tidak dalam hatinya itu menganggap ini hal yang biasa. Ar-ridha bil maksiyah ainul maksiyah. Orang yang suka atau diam dengan maksiat, dengan kemungkaran, itu kata ulama sama saja dengan dia maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak maksiat, tapi kita diam dengan kemaksiatan, maka termasuk. Bahkan diriwayatkan bahwasanya termasuk yang Allah siksa, yang Allah azab dari umat Yahudi. Umat Yahudi itu kan banyak ceritanya dalam Al-Quran. Banyak azab-azab yang Allah turunkan untuk mereka. Salah satunya, dan mereka juga banyak melanggar perintah Allah. Tidak turun azab kecuali karena mereka melanggar. Salah satunya mereka tidak diboleh sama Allah mancing di hari Sabtu. Tidak boleh mancing di hari Sabtu. Allah uji tapi pas hari Sabtu itu kata ulama iwaknya itu muncul kalau ke permukaan. No, di situ. Minggu sampai Jumat sepi. Ini ujian dari Allah. Allah larang mereka mancing di hari Sabtu, tapi selain di hari Sabtu, iwaknya udah ganti. Pas hari Sabtu, bukan rame lagi. Kayak kalau kita lagi kasih makan iwak muncul kan. Diuji sama Allah. Akhirnya mereka dengan cara mereka menipu Allah, tapi Allah tahu Allah tidak bisa ditipu. Allah rubah mereka, na'udzubillah, maaf, jadi monyet, bukannya jadi kirodatan khasiin. Ulama tafsir mengatakan, sebagian ulama mengatakan yang dirubah jadi monyet itu sama Allah bukan hanya yang mancing, tapi yang dia diam. Jadi yang disiksa, yang diazab sama Allah bukan hanya yang mancing. Taruhlah yang mancing memang mereka yang melanggar terang-terangan. Ini yang nontoni, diem, tidak pergi dari tempat kemungkaran yang tidak mereka ingkari, juga dirubah sama Allah jadi monyet. Alhamdulillah. Karena ar-ridha bil maksiyah ainul maksiyah. Setuju atau diam dengan kemaksiatan, kata ulama, itu termasuk kemaksiatan tersebut. Kita tidak maksiat, tapi kita diam, kita sambung dengan cara maksiat. Nauzubillah min dzalik. Cuman Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini menyebutkan tahapan-tahapan untuk mengingkari kemungkaran. Sebatas apa kita harus mengingkari kemungkaran? Sampai mana boleh kita mengingkari kemungkaran? Disebutkan sama Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat dari kalian kemungkaran. Nabi pakai kalimat ro'a. Ro'a yaro. Ro'a itu artinya melihat. Melihat dengan mata kepala. Nabi tidak pakai kalimat alima. Man alima. Barang siapa yang mengetahui. Tidak. Man ro'a. Barang siapa yang melihat. Artinya kata ulama, wajib mengingkari kemungkaran untuk siapa? Orang yang melihat dengan mata kepalanya kemungkaran tersebut. Di depan mata kita. Kita lihat, maka di situ kita wajib mengingkarinya. Wajib mencegahnya. Wajib melarangnya. Bukan mengetahui. Nah, kata ulama berarti
Kalau misalkan kita tidak melihat, cuman dengar-dengar, tidak wajib kita mengingkarinya. Bahkan tidak dituntut kita untuk manjat pagar, misalkan untuk lihat ada tidak betul kemungkaran, tidak dituntut. Itu termasuk tajassus. Wala tajassasu, dilarang sama Allah. Tidak boleh kita memata-matai saudara kita biar tahu dia maksiat atau tidak, haram hukumnya. Tidak boleh. Jadi mengingkari kemungkaran untuk man ro'a, untuk yang melihat kemungkaran tersebut. Yang melihat. Yang tidak melihat tidak wajib mengingkarinya. Jadi kata ulama, tidak wajib kita itu masuk ke rumah, apalagi masuk ke rumah orang, tidak tahu kemungkaran, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun kita dengar isu-isu misalkan, tidak boleh. Lain ceritanya misalkan kita lihat betul anak gadis dan anak bujang masuk ke satu rumah, misalkan kita warga situ wajib lapor, wajib ditegah, ya, wajib begitu. Tapi apakah harus kita masuk? Tidak harus. Harus kita pasang CCTV atau kita mata-matai dengan rekaman kamera? Tidak harus. Tidak harus. Bahkan di dalam syariat Islam tidak pernah terjadi yang namanya ada orang bersaksi lihat orang lain berzina. Itu tidak pernah terjadi. Dalam syariat Islam tidak pernah terjadi ada orang lain bersaksi. Karena berat Pak syaratnya. Ketat. Orang menuduh orang lain berbuat zina itu tidak cukup. Misalkan kita melihat ada laki-laki dan perempuan satu rumah. Udah cukup untuk kita menuduh mereka berbuat zina, tidak cukup. Dalam hukum Islam, kalau kita ngadu ke hakim, nuduh hakim, aku mau ngadu, apa itu fulan dan fulana berbuat zina. Pertama kali yang ditanya sama hakim, apakah kamu melihat? Ini maaf ya, ini dalam Islam begini hukumnya. Apakah kamu lihat kemaluannya masuk ke kemaluan perempuan? Harus seperti itu. Tidak cukup cuma satu rumah. Satu rumah, satu kamar, satu selimut, tidak cukup. Dalam Islam harus si syahid yang nuduh ini melihat. Kami ruwatin fi mukhulah, diumpamakan sama ulama fikih seperti besi untuk kita pakai celak masuk ke tempat wadah celak. Harus melihat sejelas itu. Baru boleh dia nuduh dan melapor ke hakim. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Hakim akan meminta 3 saksi lain. Tidak cukup cuma sikok yang ingat. Harus 4 wong yang melihat betul-betul zina itu terjadi. Baru 2 orang tersebut, laki-laki dan perempuan yang dituduh, itu dihukum oleh hakim. Kalau tidak sampai seperti itu, maka yang nuduh dicambuk 80 kali. Karena hukum menuduh orang lain tanpa bukti. Seketat itu. Makanya di zaman Nabi Muhammad terjadi rajam, terjadi hukuman untuk yang berbuat zina terjadi, cuman bukan karena ada saksi yang melapor ke Nabi, melainkan si pelaku taubat dan mengaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-khulasah intinya di dalam syariat kita tidak dituntut, bahkan tidak diperbolehkan untuk memata-matai kemaksiatan orang lain. Tak boleh. Tidak boleh. Bahkan orang yang bermaksiat sekalipun tidak boleh menceritakan kemaksiatannya. Nabi pas ada perempuan melapor ke Nabi. Nabi marah. Nabi, cukup kau taubat, tidak usah ngelapor. Karena kalau sudah ngelapor ke Nabi, mau tidak mau harus dihukum. Nabi pura-pura tidak dengar. Nabi berpaling dari perempuan yang mengadu tadi. Datang ini lagi Nabi. Nabi ke sebelah kanan, dia ke sebelah kanan. Ya Rasulullah, aku ngaku berbuat dosa, tolong sucikan aku. Kata Nabi, mungkin kamu cuma tidur bareng. Tidak ya Rasulullah, mungkin kamu cuma satu selimut. Tidak, mungkin kamu cuma cium. Tidak ya Rasulullah,
Ini betina ini obatnya luar biasa. Kata Nabi, udah, mungkin kau hamil, pergi dulu. Takut hamil, datanya betul, hamil. Ya sudah, kata Nabi, hamil, nunggu sampai lahiran. Maksud Nabi dalam waktu itu biarlah dia datang lagi ke Nabi, kan begitu. Sudah lahiran, dibawa bayinya ngadep Nabi lagi. Ya Rasulullah, ini udah lahiran. Kata Nabi, kau kalau aku rojem itu dilempari batu sampai mati. Untuk yang zina sudah menikah. Kau kalau aku rojem, siapa yang nyusui anakmu? Susui dulu 2 tahun. 2 tahun. Sengaja Nabi ulur, pengen Nabi itu dia datang lagi ke Nabi. Jangan sampai terjadi. Setelah 2 tahun datang lagi. Nah sudah ini dah kata lagi, nah apa lagi? Akhirnya sama Nabi rojam, lempari batu bersama sahabat yang lain sampai meninggal. Ketika meninggal, kata Nabi Muhammad, taubatnya dia ini kalau dibagikan untuk seluruh orang Madinah maka akan cukup. Perempuan ini dari kabilah Al-Ghamidiyah, terkenal Al-Ghamidiyah. Taubatnya dia ini kata Nabi, kalau dibagikan untuk seluruh orang Madinah cukup. Saking taubatan nasuh. Nah, cuman Nabi tetap pengennya coba dia cukup taubat kepada Allah. Tidak perlu sampai ngelapor. Karena kalau udah lapor ke hakim, hakim harus menerapkan hukum Allah. Ketika ada sahabat yang melapor, ya Rasulullah, fulan mencuri duitku. Udah dipanggil sama Nabi, betul ngaku, ada saksinya. Udah kata Nabi, kita potong tangannya. Akhirnya yang lapornya ngomong nyesel, tidak usah Rasulullah, aku maafkan. Tidak bisa kata Nabi. Kalian itu kalau mau damai sebelum melapor ke aku kata Nabi. Sebelum melapor ke anak, damai-damailah. Tidak usah ngelapor. Kalau sudah ngelapor ke anak, hukumnya ada di Al-Quran. Hukumnya kan hukum Allah. Kata urusan wong tadi, maafkan aku tidak, tetap harus dipotong. Lain kisos. Kalau kisos bunuh ahli waris atau keluarganya tidak minta untuk dibunuh lagi, cukup dengan tebusan baru boleh. Tapi kalau hukum ini udah disampai ke hakim harus diterapkan. Jadi kata Nabi, kalau nak damai, damailah di belakang anak. Damailah sebelum dilaporkan. Dan itu lebih baik, lebih disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di dalam syariat kita tidak dianjurkan untuk mematai-matai, untuk mau apa namanya sampai cerudian dengan kemaksiatan orang, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan yang membongkar aib orang lain, naudzubillah, aibnya akan dibongkar sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Man satara musliman, satarahullah yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib orang lain, aibnya akan ditutupi oleh Allah. Bahkan kalau kita melihat kemungkaran, makanya dalam adab menasehati orang lain tidak boleh di depan umum. Kalau kita nasihati orang lain depan umum, kita bukan menasehatinya tapi memalukannya, dan itu dosa. Depan orang banyak ngomong, oh kau ini begini begini, orang tahu kalau sekampung tahu dia ngelakuin itu, tidak boleh, haram hukumnya. Buka aib orang lain haram, kita buka aib sendiri haram. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian maksiat di malam hari, kemudian pagi harinya kalian cerita, itu kata Nabi orang yang paling dimurkai oleh Allah. Ceritanya dia itu lebih Allah marah daripada maksiatnya yang tadi malam. Karena kita umat Nabi Muhammad, balik lagi ke umat Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka maksiat di malam hari, paginya mereka dipermalukan oleh Allah. Di pojok pintu rumah itu tertulis langsung, malaikat yang nulis, Fulan bin Fulan semalam dia ini misalkan mabuk, ngobat, berzina, tidak bisa dihapus. Malaikat yang nulis, dipermalukan sama Allah. Padahal yang maksiat yang tahu cuman dia, tapi dipermalukan sama Allah. Beda dengan kita umat Nabi Muhammad. Cerita Allah marah malah. Dia bongkar maksiatnya, dia ceritakan misalkan, apalagi dia bangga dengan maksiat itu, kata Nabi, Allah lebih marah daripada maksiat dia yang sudah dilakukannya. Lebih marah. Tutupi jadi. Nah, jadi kita punya kekurangan maksiat, tutupi. Kita melihat saudara kita, teman kita
terjatuh dalam perbuatan maksiat, tutupi. Kita bisa nasihati langsung, kita yang maju nasihati. Kita tidak bisa lapor ke orang yang kita percayai dan dia bisa menasehati teman kita tersebut. Tetap harus kita tutupi. Nah itu. Nah, jadi dalam syariat namanya kemaksiatan, aib, kekurangan harus ditutupi. Nah, makanya Nabi di sini jelas dengan kalimatnya, man ro'a. Sekarang ini terlihat. Berarti dia yang melakukannya misalkan di depan umum atau kita yang melihat tanpa disengaja. Tidak boleh kita diam. Diam dengan diam, tidak peduli, itu tidak boleh. Malam yahtab bi amril muslimin falaysa minna. Kata Nabi, yang tidak peduli dengan urusan seorang muslim itu bukan termasuk dari kami, kata Nabi. Dengan urusan apapun, apalagi dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini beliau mengatakan, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, melihat, nah, jadi tidak boleh sampai mata-matai, sampai nuntuti, sampai cerodian, itu tidak boleh, haram hukumnya. Dan tidak boleh cuman aku dengar, tidak boleh. Aku dengar dia ini ngelak, tidak boleh. Harus sudah melihat, ro'a, melihat, falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi, rubahlah dengan tangan. Kalau bisa dicegah, dirubah dengan tangan, artinya dengan tangan dengan kekuasaan. Kita misalkan orang yang berkuasa, kita punya jabatan, tidak mesti maksud biyadihi dengan dengan kekerasan, dah. Karena nanti disebutkan sama ulama, syarat untuk orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dengan kekerasan. Kekerasan yang maksudnya kekerasan di sini bukan artinya tidak boleh bentak, bukan. Kekerasan yang di luar yang sudah diperbolehkan, diizinkan oleh syariat. Kita orang tua lihat anak kita tidak sholat, ini mungkar dalam rumah, jadi tidak usah jauh-jauh nyari mungkar, jauh rumah dulu. Itu kemungkaran sudah. Kita melihat anak kita buka aurat yang perempuan, kemungkaran. Kita melihat istri kita misalkan tidak sholat, kemungkaran. Itu yang harus diluruskan dulu. Yughayyiruhu biyadi. Anak bisa pakai kekuatan, bisa pakai kekerasan, pakai. Kalau masalah kemungkaran, lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau lihat kemungkaran, Nabi kan ngomong nih, Nabi orang yang pertama kali ngamalkan. Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau ada yang berani melanggar perintah Allah, lam yakum ahadun li ghadabih. Di kitab Maulid disebutkan, tidak ada yang bisa menahan kemarahan Nabi Muhammad. Kalau kemungkaran terjadi di depan Nabi. Tidak bisa. Nabi dicaci, Nabi dimaki, Badui datang, cekek Nabi senyum. Iya, senyum jawaban. Tapi ada kemungkaran di depan Nabi, wah itu Nabi paling murka. Ketika ada perempuan dari anak pembesar orang Quraisy mencuri. Akhirnya karena mencuri, udah kelapor di Nabi, Nabi mau potong tangannya. Sahabat, mungkin sahabat ini bapaknya wong punya nama di Mekah. Akhirnya sahabat utus sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah ini terkenal orang atau sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Usamah bin Zaid. Usamah dicintai Nabi, ayahnya Zaid bin Harithah. Zaid ini pernah diangkat anak sama Nabi Muhammad. Zaid bin Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Ini anaknya Usamah. Diutus. Kenapa sahabat yang lain ini yang pengen ada keringanan hukum mutus Usamah? Karena mereka tahu Usamah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Usamah yang ngomong istilahnya. Coba Usamah ngomong. Jangan dipotong lah, dicambuk, apa dihukum apa itu. Usamah akhirnya maju. Datang ke Nabi, Usamah masih belasan tahun umurnya. Datang ke Nabi ngomong, marah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, Usamah, sampai Usamah nyesel 1000 nyesel. Coba aku belum lahir waktu itu. Jangan sampai aku kan. Nabi kumpulkan semua muslimin. Nabi di Mekah, habis mensucikan kota Mekah. Nabi kumpul. Kata Nabi, demi Allah, Fatimah mencuri, aku potong tangan. Kalau umpama Fatimah putriku saja yang mencuri, pasti aku potong tangan
tangannya. Ini perumpamaan yang sangat mustahil, makanya dipakai sama Nabi. Jangankan anak fulan. Anak aku kalau nyuri pasti aku potong tangannya karena ini hukum Allah. Kata Nabi, demi Allah, umat sebelum kalian itu celaka karena seperti ini. Ketika yang melanggar orang punya nama, mereka ringankan hukumannya. Ketika yang melanggar orang tidak ada nama, tidak terkenal, mereka laksanakan hukum Allah. Nah, itu Nabi. Jadi kalau urusan sama Allah, Siti Aisyah ngomong Nabi itu kalau di rumah ramah niat. Senyum, rahat. Tapi pas azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kayak kami tidak kenal Nabi, Nabi tidak kenal kami. Kenapa? Azan, panggilan sholat. Ini urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi orang yang pertama kali paling tidak mungkin diam kalau ada kemungkaran. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian melihat kemungkaran dan kalian bisa merubahnya dengan kekuatan yang kalian miliki, dengan kekerasan. Kekerasan maksudnya kekerasan yang dibatasi oleh syariat, dengan tangan, dengan hukuman, lakukan kata Nabi Muhammad. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak bisa, Nabi tahu tidak mungkin semua orang bisa. Bahkan kadang di satu zaman tidak bisa kita pakai kekerasan dengan tangan, dengan adu otot, tidak bisa. Mau melawan kezoliman, melawan kemungkaran yang beredar sekarang dengan kekerasan, kita itulah yang kalah. Maka di sini Al-Imam Ibn Rajab mengatakan kemungkaran yang terjadi pada al-muluk di zaman mereka kerajaan. Kalau zaman kita sekarang pemerintahan. Karena itu mungkar kan loh di pojok. Kezoliman, maling terang-terangan, ngatur seenaknya dewe ngatur. Yang gawinya lemah, gajinya dinaikkan, yang gawinya saro dikatakan beban. Ini kan sekendaknya dewe. Kezoliman sekarang ini. Duit itu macam punya mereka. Hampur-hampurkan untuk mereka. Rakyat yang kelaparan masih banyak. Yang gaji nunggak masih banyak. Yang tidak punya zoliman. Ini kan zolim. Makanya kadang termasuk biar hidup pola sehat, tidak usah baca berita. Melok di berita ini kadang naik darah gitu. Yang zolim, zolim lemah. Biarlah dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah ada, makanya kata Nabi Muhammad, Nabi itu tahu apa yang akan terjadi, Mas. Jangan kita kira, Nabi tidak tahu apa yang terjadi sama kita di zaman di abad 2025 ini. Nah, Nabi tahu. Makanya Nabi ngomong, lakukan hak kalian sebagai rakyat. Sudah. Kita patuh. Ada kezaliman, kata Nabi, urusan dia sama Allah. Oke, tidak boleh khuruj alaihim. Tidak boleh kita sampai berontak ke pemerintah. Tidak boleh. Dilarang dalam syariat. Berontak ke pemerintah, apalagi model pemerintahan dulu. Seperti khilafah. Karena tidak boleh. Patuh kata Nabi. Kemungkaran yang mereka lakukan, itu urusan mereka sama Allah. Tenang kata Nabi, Allah yang akan hisab mereka. Sekejap mata. Kalau Allah ingin, Allah bisa, Pak. Sekejap Allah kan mampu. Allah tahu kemungkaran yang terjadi, kezaliman di Indonesia misalkan. Ini korupsi Allah. Kalau Allah pengen rubah, Allah mampu. Tapi tidak Allah rubah, ya memang itu jalannya sudah. Jalannya begitu, makin tahun makin bobrok sampai Imam Mahdi keluar, kan begitu. Nah, makanya kemungkaran yang seperti itu Nabi tahu, tidak mungkin kita bisa kekerasan. Kita mau demo, mau ini, kalah tulah. Bahkan ulama mengatakan, kalau sampai misalkan kita pakai kekerasan, keluarga kita terganggu, yang terlukai keluarga kita, orang yang kita sayangi, kerabat kita, tidak boleh pakai kekerasan, pakai ada batasannya. Dakwah, makanya termasuk orang yang ingin berdakwah di jalan Allah, karena kan yang berdakwah ini pasti melihat kemungkaran. Itu harus paham syariat dulu, harus paham hadis Nabi, paham adab-adab berdakwah.
Kadang kemungkaran itu tidak bisa kita pakai kekerasan. Kita mau ada majelis, samping dangdutan, tak galak-galak, ya sudah, mau tidak mau. Semalam kita ada majelis, samping tempat kita majelis, dangdutan, orkesan, tidak galak-galak. Kata dia yang majlis lah, kami dangdutan. Ini kita majlis baca hadis Nabi semalam. Kita malam Sabtu ada majlis baca hadis Nabi. Baca hadis Muslim semalam. Baca yang hadir baca siko-siko itu mau kitab kalau madrasah kayak madrasah gitu. Samping dangdutan. Ada sih ke warga situ ngomong kami ada majelis sejam matikan orga saja. Acara apa? Acara ulang tahun anaknya yang masih setahun setengah umurnya. Kata dia yang majlis lah kami oke dangdut kata dia. Ini baca hadis Nabi, ini betina menyanyi. Cuma zaman itu kemungkaran. Apa kita harus grup masjid? Ayo kita demo, kita hancurkan. Tidak, bukan itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu masa, satu waktu kita tidak bisa pakai kekerasan. Kita jalan, pakai kapal kita. Yang mau ikut silakan ikut, yang tidak ikut berarti tenggelam. Bukan kapal milik kita, kapal ini kapal syariat, kapal Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita paksa, Nabi Muhammad lagi-lagi baliknya ke Nabi Muhammad. Ketika Nabi di Mekah 13 tahun berdakwah, Nabi tidak pakai yad, tidak pakai tangan, pakai lisan. Karena 13 tahun itu tidak bisa pakai kekerasan. Ketika Nabi belum diizinkan sama Allah, Nabi ke Madinah baru boleh pakai kekuatan. Ada jihad fi sabilillah. 13 tahun Allah tidak izinkan Nabi untuk jihad fi sabilillah. Padahal sahabat yang pada saat itu sudah muslim, sudah siap untuk mati di jalan Allah. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, pendekar galau ini. Ya Rasulullah, kapan kita boleh balas? Kapan kita boleh perang ya Rasulullah? Nabi ngomong, belum dapat izin dari Allah. Sekarang ini, kemungkaran yang kita lihat cuma pakai lisan. Nabi cuma pakai nasihat, baca wahyu, lembut. Ada yang ngajak debat, Nabi jawab. Ada yang caci, maki, Nabi diam, tak Nabi jawab. Hijrah ke Madinah, tahun pertama baru izin. Jadi Allah boleh pakai jihad, pakai kekerasan, pakai kekuatan, perang di jalan Allah. Perangnya pun ada aturan. Mungkin di waktu tertentu tidak bisa pakai perang zaman itu sekarang. Jadi dimasyru'kan. Ada hukum jihad tetap ada sampai hari akhir ada, cuman bisa dipraktekkan atau tidak kadang di satu zaman tidak bisa dipraktekkan. Makanya Nabi Muhammad kasih opsi kedua ke kita, fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu pakai kekuatan, tidak mampu pakai tangan, pakai kekerasan, pakai hukuman, karena Nabi tahu tidak mungkin semua orang mampu, fa bilisani, maka pakai nasihat. Dengan kata yang lembut, nasihat yang sopan, yang santun, menasehati kemungkaran yang ada. Tentunya tidak jadi harus ini orang yang berdakwah di jalan Allah jadi harus mempelajari adab-adab ketika berdakwah di jalan Allah. Ada adabnya, ada syarat. Tidak semua kemungkaran juga kita langsung komentar. Ada orang mabuk, langsung kita parai, kita nasihati, nganar botol dulu kita, kan gitu. Tidak langsung, ada orang tidak. Jadi harus paham sikap, harus bisa melihat situasi dan kondisi untuk orang yang ingin berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa kata Nabi, bilisani dengan lisan, dengan nasihat. Nabi tahu ada waktu atau ada orang yang tidak bisa juga dengan nasihat. Dan semua orang bisa menasehati orang lain. Takut mungkin, minder mungkin, ngerasa tidak sanggup mungkin. Fa illam yastati, kalau tidak bisa juga kata Nabi Muhammad SAW, fa biqalbihi, maka dengan hati kalian. Ingkar dalam hati. Ini wadzalika adhaful iman. Ini yang paling rendah kata Nabi. Artinya apa? Jangan sampai ingkar dalam hati. Ini tidak mungkin, tidak bisa.
Dengan kekerasan, kekuatan tidak bisa. Banyak orang yang tidak bisa. Kalau begitu kata Nabi, dengan nasihat. Semua bisa, tidak semua bisa. Ada juga yang tidak bisa dengan nasihat. Maka dengan hati. Harus ingkar di dalam hati. Ingkar di dalam hati ini harus semuanya. Tidak mungkin dong, tidak bisa cuma ingkar dalam hati. Kan begitu. Ada orang yang tidak ingkar dalam hati. Ada. Orang yang terbiasa melihat maksiat. Akhirnya tidak ingkar dalam hati. Makanya kita tidak dianjurkan sering-sering berada di tempat yang banyak maksiat. Kenapa tidak dianjurkan? Maksiat itu jadi biasa akhirnya di depan kita. Maaf Pak, sekarang kita ke mall, bisa ke pasar. Kita biasa sudah lihat perempuan tidak pakai kerudung, perempuan yang buka pahanya. Itu mungkar galau itu. Kita tidak ingkar, berarti iman kita ini betul-betul lemah. Kenapa kita tidak ingkar? Karena kita terus melihatnya. Terbiasa akhirnya. Yang tadinya kita, ngerasa aneh, akhirnya ngerasa tidak aneh. Tambah lagi zaman sekarang. Wong yang maksiat, Masya Allah, tambah katik malu. Bulan puasa kalau dulu mungkin masih sembunyi-sembunyi untuk batal, sekarang di mobil kaca buka, ngerokok, es teh biasa sih yang bolong. Makan di pinggir jalan, ngerokok depan Indomaret, ngopi biasa. Sekarang, nah ini kan berarti makanya kemungkaran makin merajalela. Jadi berkaitan kalau hadis Nabi ini. Sifat malu pernah kita bahas dalam hadis Nabi ngomong kalau kalian tidak ada malu, kalian makan lakukan semua yang ingin kalian lakukan. Itu makin merajalela. Kati orang yang punya malu sekarang untuk maksiat, kemungkaran makin merajalela, maksiat terang-terangan, kati malu. Kita melihat maksiat akhirnya makin sering. Makanya kenapa dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang tidak sering betul dia yang selamat, inilah rentetannya. Dalam hadis lain Nabi kata Nabi yang banyak selamat nanti di hari akhir, kata Nabi yang punya kambing di kebun, di hutan dia urusi kambingnya. Artinya menyendiri, itulah yang selamat. Kata Nabi, bakal datang satu zaman yang selamat itu cuman yang ngurusi kambing di hutan. Artinya yang menyendiri. Yang tidak menyendiri, dialah yang akan tidak selamat. Na'udzubillah. Oke, kalau kita katik hajat, ya katik kebutuhan, tidak usah kita nyari tempat-tempat yang ramai yang di situ banyak kemungkaran. Lebih baik banyak di rumah, ibadah kita tingkatkan, ya ada gawe. Tuh mau tidak mau, jangan mendap di rumah, tidak begawe lanjutkan itu. Tidak makan anak bini, begawe, selesai gawe, balik. Selesai gawe, balik ke rumah. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan tilawah kita, banyakkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena makin banyak kita keluar, makin melihat kemungkaran. Maksiat ini sering dilihat, akhirnya hati ini katik sinyal lagi. Biasa akhirnya, itu yang bahaya. Oke, dianjurkan untuk banyak duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, biar kita terbiasa melihat kebaikan. Pas keluar, nyingok mungkar, hati kita ada sinyalnya. Nah itu bagus. Tapi kalau kita biasa duduk dengan orang ahli maksiat, akhirnya kita biasa nyengok paha dibuka, ada wong yang bahkan ada yang bilang banyak macam-macam maksiat zaman akhir ini. Nah, jadi kata Nabi, tidak bisa juga dengan nasihat, maka ingkarilah kemungkaran dengan hati kalian. Harus dalam hati kita ingkar dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian ulama mengatakan mungkar apa yang wajib kita ingkari? Ini penting. Kemaksiatan atau kemungkaran yang seperti apa yang wajib kita ingkari? Ulama mengatakan kemungkaran yang wajib kita ingkari adalah makana mujma'an alaihi. Kemungkaran yang kata ulama disepakati oleh agama, itu kemungkaran yang wajib kita ingkari. Bukan masalah yang mukhtalafi, bukan masalah yang masih ada perselisihan di antara ulama.
Jadi mujma' sama mukhtalaf itu beda. Mujma' itu sepakat ulama. Kenapa ulama bisa sepakat? Karena dalilnya jelas. Ulama bisa ijma, bisa sepakat ini haram, ini mungkar, karena dalilnya jelas, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang wajib diingkari. Tapi sesuatu yang diperselisihkan masih hukumnya mukhtalaf. Ada ulama yang perbolehkan, ada ulama yang tidak perbolehkan. Ada ulama yang menghalalkan, ada ulama yang memakruhkan, ada ulama yang mengharamkan. Misalkan, itu kan berarti perselisihan ulama. Kenapa ulama bisa berselisih? Dari pucuk. Sebabnya, karena tidak katik dalil yang jelas. Dari mana? Dari Al-Quran atau hadis Nabi. Makanya ulama berselisih. Ini tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita ingkar seperti kita melihat orang berzina misalkan. Tidak boleh kita ingkari yang masih ada perselisihan ulama seperti orang yang buka aurat. Kalau buka aurat kata khilaf ulama. Dalam Al-Quran Allah katakan wala tabarratnya tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan dandan itu seperti orang jahiliyah dulu. Aurat perempuan udah jelas dari mana ke mana. Itu kan sepakat ulama karena di Al-Quran di hadis Nabi jelas. Itu kemungkaran yang harus kita ingkari. Tidak boleh mabuk, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh. Ini yang kemungkaran yang udah jelas istilahnya. Tidak boleh makan haram, minum haram, tidak boleh. Itu yang harus kita ingkari. Tapi sesuatu yang mukhtalafi, yang masih ada perselisihan antara ulama. Ada yang mengatakan ini halal, boleh. Ada yang mengatakan ini boleh, tapi makruh. Ada yang mengatakan makruh itu tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan ini haram, itu masalah tidak boleh kita ingkari seperti kita mengingkari yang mujma. Itu kata ulama. Jadi bukan setiap kemungkaran menurut kita wajib ingkari, tidak. Harus lagi-lagi kembali kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh dilandasi hawa nafsu. Terus sekarang, ribut ingkar masalah maulid kelompok sebelah. Oh maulid itu begini macam-macam. Padahal maulid itu masalah yang mukhtalafi. Mereka tidak perbolehkan, tapi ulama yang lain perbolehkan, tidak boleh diingkari kalau itu. Karena ulama berkhilaf, karena tidak ada dalil jelas dari Al-Quran atau hadis yang melarang atau mengizinkan. Kata larangan yang jelas, kata izin yang jelas, itu. Makanya ulama berselisih pendapatnya. Itu tidak boleh kita ingkari. Yang wajib kita, ada yang tidak sholat. Nah itu dari keluarga kita yang kita dibebankan oleh Allah amanah untuk menjaganya, ada yang tidak sholat. Nah itu wajib kita ingkari. Ada yang tidak puasa, wajib kita marah. Ada yang buka aurat, makan haram, wajib. Tapi yang mukhtalafi tidak harus kita ingkari. Ini penting ya, karena sekarang banyak orang yang ini wajib diingkari, tapi dia mengingkari yang tidak wajib diingkari. Ribut di masalah ini, repot di masalah ini, masalah yang jelas-jelasan wajib diingkari. Ada keluarganya tidak sholat, ada yang buka aurat, ada yang tidak puasa, ada yang makan haram, ada yang tidak zakat. Dia diam, ribut di masalah ini. Itu bukan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama, kemungkaran yang wajib diingkari adalah yang disepakati oleh ulama, itu adalah mungkar. Ulama sepakat itu adalah mungkar karena dalilnya jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun kemungkaran yang tidak disepakati oleh ulama, ada yang mengatakan ini mungkar, ada yang mengatakan ini tidak mungkar, berarti dalilnya tidak jelas dari Al-Quran dan hadis, itu tidak wajib kita ingkari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak usah jauh-jauh untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mulai dari rumah kita dulu, dari keluarga kita dulu, dari kerabat kita dulu, teman paling dekat baru melebar. Seperti Nabi Muhammad. Nabi ketika Allah perintahkan untuk berdakwah, wa antir ashiratakal akrabin, kata Allah, wahai Muhammad, dakwai keluargamu yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu.
makin nerimo melebar baru seluruh jazirah Arab didakwai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa hadir terus di majlis-majlis yang baik, majlis-majlis yang berkah insyaallah sampai hadis arba'in ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.